Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda atau aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Prabowo berharap gerakan ini dapat memperkuat ketahanan pangan melalui teknologi modern dan dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju kemandirian pangan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA di Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Acara ini turut dihadiri oleh inisiator GERINA, Ustaz Adi Hidayat, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan bahwa GERINA lahir dari keinginan kuat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan teknologi modern, salah satunya dengan penyebaran benih menggunakan drone. Saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Dalam sambutannya, Prabowo juga membagikan kisah yang diceritakan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengenai penggunaan lahan tidak produktif untuk ditanami padi. Ia memuji langkah ini sebagai terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan kepada Ustaz Adi Hidayat sebagai tokoh yang visioner dan berwawasan kebangsaan. Ia menilai sang ulama mampu merangkul semua golongan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila. Yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama, dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia yang kita cintai. Inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dukungan terhadap gerakan seperti GERINA untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan nasional. Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju kemandirian pangan Indonesia. GERINA menurutnya merupakan bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat, teknologi dapat menciptakan solusi nyata bagi masa depan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil PM Malaysia, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya membahas kerjasama strategis dan menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka Jakarta pada 22 April 2025. Kunjungan ini mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dato' Seri Ahmad Zahid disambut dengan pasukan jajar kehormatan, lalu bertemu langsung dengan Presiden Prabowo yang didampingi pejabat tinggi lainnya. Keduanya melakukan sesi foto bersama di ruang kredensial sebagai simbol persahabatan. Pertemuan dilanjutkan di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu strategis hubungan bilateral, dihadiri oleh Duta Besar Malaysia, Dato' Syed Muhammad Hasin, serta pejabat Indonesia. Presiden Prabowo menyambut kunjungan ini dengan senyum hangat, menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang. Banyak ketawa kan? Kedengaran? Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama, Dato' Sri Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Keduanya menegaskan pentingnya kerjasama dan stabilitas kawasan. Kunjungan ini mencerminkan komitmen untuk mempererat hubungan bilateral yang dilandasi semangat persaudaraan dan saling menguntungkan. Pertemuan berlangsung akrab, menandai kuatnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus yang berpulang pada Senin pagi waktu Vatikan pada 21 April 2025, di mana Presiden Prabowo juga mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok panutan dunia yang tulus memperjuangkan nilai perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Presiden Prabowo juga mengingat kembali momen istimewa ketika Paus Fransiskus mengunjungi Jakarta pada tahun 2024. Menurutnya kunjungan tersebut bukan hanya meninggalkan jejak yang kuat bagi kalangan umat Katolik, melainkan juga di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Di akhir pernyataannya, Presiden Prabowo pun memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang pemimpin gereja Katolik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo sebut pertanian ditentukan oleh sains dan teknologi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Presiden Activity kembali hadir bersama saya, Luis Ayu. Pemirsa, demi mewujudkan swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemerintah berani untuk berinovasi serta memanfaatkan sains dan teknologi. Presiden pun berharap bahwa seluruh unsur bisa terus melakukan percepatan produksi pertanian. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masalah pertanian ditentukan oleh sains dan teknologi untuk Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, Prabowo menilai bahwa pemerintah harus berani untuk berinovasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Prabowo juga menekankan, target Indonesia tidak hanya ingin swasembada pangan, tetapi juga dapat menjadi lumbung pangan nasional hingga lumbung pangan desa. Maka dari itu, saat ini menurutnya seluruh unsur bersatu untuk segera mewujudkan cita-cita swasembada pangan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi ya untuk kita mampu swasembada. Tiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya. Bayangkan dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai ya bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan sampai lumbung pangan desa. Dari Sumatera Selatan, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan kekayaan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan, terutama melalui upaya dalam bersama di sektor pertanian. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat acara gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi di Sumatera Selatan.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan kekayaan bangsa dalam pemerintahannya saat ini. Ia memastikan bahwa kekayaan negara harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama melalui upaya bersama dalam sektor pertanian. Hal ini disampaikan Prabowo saat acara gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi yang dilaksanakan di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan pada 23 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia. Ia menekankan bahwa masa depan pertanian Indonesia sangat cerah dan pemerintah akan terus berupaya untuk mencapainya dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada. Kekayaan tidak boleh terpusat di segelintir orang. Kekayaan rakyat, kekayaan bangsa harus dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan ini bukti hari ini saya sangat terima kasih Menteri Pertanian dan semua jajarannya, semua stakeholder, semua unsur. Saya ucapkan terima kasih juga pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, pemimpin di daerah, kelompok-kelompok tani, semuanya bahu-membahu. Yang tadinya banyak yang tidak percaya, tidak yakin, sekarang di depan mata kita sedang melihat ini benar-benar sangat mungkin dan akan terwujud cita-cita kita. Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia. Sekarang saja kita sudah bisa bantu negara lain. Kita bantu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Dari segi kemanusiaan kita bantu, dan ini sesuatu yang membanggakan bagi saya. Prabowo juga mengajak semua pihak terkait untuk berani mengambil langkah-langkah besar dan terus berjuang demi mencapai tujuan tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan bahwa pemerataan kekayaan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dari Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto prihatin terkait hakim yang terjerat atas kasus suap, di mana menurutnya persoalan hukum menjadi salah satu titik rawan yang perlu dilakukan pembenahan agar kasus-kasus yang menciderai lembaga peradilan di tanah air tidak akan terulang kembali. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin atas kasus suap minyak sawit mentah yang menimpa beberapa hakim. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan persoalan hukum menjadi salah satu titik rawan yang perlu dilakukan pembenahan agar kasus-kasus yang mencederai lembaga peradilan di tanah air tidak terulang kembali. Muzani mengatakan Presiden Prabowo akan melakukan penataan terhadap pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan para aparat penegak hukum yang berintegrasi dan berdedikasi. Nantinya Presiden Prabowo akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki pandangan yang sama agar Indonesia menjadi negara hukum yang kuat. Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo, bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya. Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh, karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan Prabowo dan Wakil PM Rusia membahas pemulihan dialog tingkat tinggi dan kerjasama strategis Indonesia-Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Denis
Ini mengundang Presiden Prabowo untuk 2 acara penting. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka Jakarta pada 15 April 2025 menjadi titik awal kembalinya dialog tinggi antara Indonesia dan Rusia setelah terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyampaikan bahwa Denis Manturov menyampaikan 2 undangan penting. Undangan tersebut antara lain untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Erlangga menambahkan bahwa forum ini akan menjadi platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman. Saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID dan ini akan dimulai kembali dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Erlangga kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas potensi pembukaan rute penerbangan langsung antara Moskow dan Indonesia. Selain itu, pemerintah Rusia juga mengusulkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi wisatawan Rusia di Indonesia. Erlangga menyebutkan bahwa kerjasama investasi menjadi topik utama, serta perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI temui Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi 5 DPR RI di Istana Merdeka untuk membahas isu strategis termasuk relevansi jalan nasional dan kualitas jalan di daerah. Pimpinan Komisi 5 DPR RI, Larasus, menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan perbaikan jalan daerah melalui Impres Jalan Daerah dan penanganan tegas terhadap kendaraan overdimension dan overloading. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi 5 DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 17 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan bahwa salah satu isu yang dibahas adalah preservasi jalan nasional dan peningkatan kualitas jalan daerah dengan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperhatikan kondisi jalan daerah melalui instruksi Presiden Jalan Daerah. Selain itu, Lazarus mengungkapkan bahwa ketahanan pangan juga menjadi pokok pembahasan, khususnya terkait penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembangunan tersebut segera diselesaikan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan nasional, jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola impres. Namanya nanti ada impres jalan daerah. Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan nasional, jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola impres. Namanya nanti ada impres jalan daerah. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan. Kami bicara tentang bendungan-bendungan yang sudah dibangun dan belum ada irigasi baik primer maupun sekundernya. Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi sawah tada hujan. Dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat. Kami sampaikan tadi beberapa kendala, dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal odol ini. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada. Jadi diskusinya sangat
konstruktif ya, beliau menanggapi secara keseluruhan dengan seluruh persoalan infrastruktur yang memang menurut kami itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah sekarang. Lazarus menambahkan bahwa pertemuan itu juga membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur perumahan dan kawasan permukiman dengan tujuan untuk mewujudkan perumahan yang seimbang. Selain itu, dalam sektor transportasi jalan, Lazarus menyebutkan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk menangani secara tegas kendaraan truk angkutan yang melanggar batas ukuran dan muatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin menanggapi mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya tidak ada masalah jika Presiden Prabowo berencana untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana ingin melakukan evakuasi terhadap warga Gaza Palestina ke negara Indonesia. Hal ini dilakukan Presiden Prabowo sebagai bentuk untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Menanggapi rencana tersebut, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin mengatakan tak masalah jika Presiden Prabowo berencana mengevakuasi warga Gaza, namun Ma'ruf Amin menilai saat ini terpenting ialah bagaimana membantu warga Gaza yang mengalami kesulitan. Kira yang penting itu bagaimana mengatasi kesulitan yang ada di Gaza dengan cara apapun. Kalau itu bisa menyelesaikan tidak ada masalah. Ya, tapi kalau memang itu sulit, ya saya kira kita memberi bantuan kepada masyarakat di sana. Sebab memindahkan juga hal yang tidak mudah kan. Tapi juga membantu di sana juga tidak mudah. Jadi mana yang paling mungkin kita memberi bantuan? Saya kira itu. Dari Jakarta, Fahrizal Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu, pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.